Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Yuk adik-adik semuanya, kakak undang bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri dong, masa kita mau memuji Tuhan sambil tidur-tiduran? Yuk adik-adik semuanya, kita mau mempergunakan mulut kita, tangan kita, kaki kita, semuanya untuk memuji nama Tuhan, oke? Yuk sama-sama kita angkat satu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik.
adik-adik, sekarang kita mau fokuskan hati kita untuk menyambut Tuhan di pagi hari ini. Kita akan angkat satu penyembahan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena sepanjang malam tadi kami bisa tidur nyenyak. Dan terlebih pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar, dan hari yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga hari ini masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir juga dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Yang siap untuk memuji Tuhan, semuanya sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri karena kita tetap mau memuji Tuhan.
Yuk adik-adik yang masih tidur-tiduran, masih gak semangat, padahal hari ini cerah kayak gini, adik-adik masih gak semangat untuk memuji Tuhan. Yuk kakak undang untuk tetap bangkit berdiri ya, karena kita mau tetap sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, tiang awan, tiang api. adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih sedikit pengumuman untuk setiap adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Adik-adik juga diundang untuk ikut santai bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Jangan lupa untuk share link Zoom-nya ke teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik atau siapapun, oke? Dan adik-adik juga diundang untuk ikut ibadah Kata onsite minggu depan di gereja kita GPKDI Tabernakel Kasih
Jalan Cimanuk nomor 15, Bandung Hotel View. Adik-adik juga boleh lihat ibadah-ibadah online kita di YouTube channel Tabernakel Kasih. Adik-adik boleh juga tuh di-share ke teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu penyembahan terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yuk semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk segala pimpinan Tuhan bagi hidup kami Tuhan selama ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Ya Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami Tuhan satu persatu tanpa ada yang terkecuali Tuhan. Biarlah setiap firman yang diberitakan oleh kakak-kakak kami dapat kami dengar dengan serius Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bantu juga kakak-kakak kami Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara langsung Tuhan kepada kakak-kakak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hancurkan segala kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu kami dalam konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang tolak, Engkau yang hilangkan dari kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pastinya semangat dong, dan harus lebih semangat karena pasti adik-adik masih ngerasain suasana atau vibes Natal atau Christmas ya kan? Adik-adik tahu kan Natal itu apa? Kan kemarin kita baru aja merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Terus adik-adik juga yang ikut ibadah Natal Kata juga waktu itu kemarin tanggal 18 kita baru aja merayakan ibadah Natal Kata. Di situ kita mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada masih ingat kan ceritanya? Kakak yakin adik-adik pasti kenal banget cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ada satu cerita yang mungkin adik-adik belum tahu atau lupa. Cerita tentang gimana sih setelah Tuhan Yesus lahir, setelah Tuhan Yesus ketemu sama para gembala, para orang Majus, terus habis itu apa yang terjadi? Nah, di sini kakak akan menceritakan tentang hal itu, tentang apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bertemu para gembala dan orang Majus. Oke, tanpa kita tunggu lama lagi, kita dengerin yuk ceritanya. Setelah para orang Majus itu pulang, Bapak Yusuf bermimpi. Di mimpinya ia bertemu seorang malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata bahwa Bapak Yusuf harus membawa Ibu Maria dan Yesus dan mereka harus pergi ke Mesir. Karena ada seorang raja yang bernama Herodes yang akan membunuh Yesus. Lalu Bapak Yusuf langsung membawa Ibu Maria dan Yesus dan mereka pergi ke Mesir. Raja Herodes memerintahkan semua prajurit kerajaan untuk mencari anak berumur 2 tahun ke bawah. Dan Raja Herodes memerintahkan untuk para prajurit itu membunuh anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Setelah Raja Herodes mati, seorang malaikat muncul lagi di mimpi Bapak Yusuf. Malaikat itu memerintahkan Bapak Yusuf dan Ibu Maria dan Yesus untuk pergi ke Israel, ke sebuah kota bernama Nazaret, karena Raja Herodes sudah mati. Bapak Yusuf menuruti perintah dari malaikat itu dan mereka pergi ke Nazaret. Oke, ceritanya tadi udah selesai, tadi filmnya udah selesai. Adik-adik pasti masih inget dong tadi ceritanya gimana? Coba kakak mau ngetes adik-adik dulu, dari yang gampang dulu deh. Coba siapa sih nama bayi yang lahir di hari Natal? Betul, namanya Yesus. Terus siapa nama orang tua dari Yesus? Siapa coba nama dari papa mamanya Yesus? Ada yang tahu namanya? Ada yang ingat? Yusuf dan Maria. Walaupun sebetulnya Yesus adalah anak Allah, tapi di dunia ini Allah telah memilih Maria sebagai ibu Yesus dan Allah telah memilih Yusuf sebagai ayah Yesus. Nah, Yusuf dan Maria ini adalah ibu dan bapak dari Yesus. Maria melahirkan Yesus. Yesus lahir di Bethlehem, di kandang kambing domba, di kandang binatang. Nah, terus setelah Yesus lahir, itu tuh ada banyak
gembala yang datang ke tempat Yesus, ke kandang di Bethlehem itu. Para gembala itu datang, dan juga selain para gembala, ada juga orang-orang Majus. Mereka juga datang mencari bayi Yesus. Terus setelah orang-orang Majus itu datang ketemu bayi Yesus, mereka mempersembahkan persembahan kepada bayi Yesus. Terus mereka juga menyembah bayi Yesus. Mereka mempersembahkan contohnya kayak emas, lalu kemenyan, dan mur. Terus apa sih yang dilakukan para Majus setelah dia bertemu Yesus dan memberikan persembahan kepada Yesus? Setelah para Majus pulang, tiba-tiba muncul seorang malaikat di dalam mimpinya Bapak Yusuf. Jadi Bapak Yusuf lagi tidur, lagi bobo, terus Bapak Yusuf bermimpi. Di mimpi itu ada malaikat. Malaikat itu bilang ke Bapak Yusuf, kalau Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus membawa Yesus dan pergi ke Mesir. Karena ada seorang raja bernama Raja Herodes yang akan mencari Yesus dan membunuh Yesus. Terus setelah mimpi itu, Bapak Yusuf bangun dan segera pergi ke Mesir bersama istrinya Maria dan bersama Yesus. Bapak Yusuf nurut sama perintah dari malaikat itu. Kan malaikat itu nyuruh Bapak Yusuf untuk pergi ke Mesir untuk menyelamatkan diri supaya Herodes tidak membunuh Yesus. Nah, Yusuf itu nurut sama perintahnya malaikat. Dia mengikuti perintah malaikat. Nah, setelah Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Mesir, mereka menetap, mereka tinggal di sana, menunggu sampai Raja Herodes mati. Lalu setelah Raja Herodes mati, malaikat Tuhan muncul lagi di mimpi Yusuf. Malaikat Tuhan itu bilang kepada Yusuf untuk pergi ke Israel, membawa Maria dan Yesus pergi ke Israel, karena yang akan membunuh bayi Yesus itu, yaitu Raja Herodes, itu sudah meninggal, sudah mati. Lalu Yusuf menuruti lagi perintah dari malaikat itu. Yusuf bangun, Yesus membawa Maria dan membawa Yesus, dan mereka pergi ke Israel. Terus setibanya saat mereka sampai di Israel, mereka itu tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Di sana Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan Yesus tinggal. Nah, kenapa sih kakak menceritakan cerita ini kepada adik-adik? Karena kakak itu mau ngajarin adik-adik untuk kita belajar dari Bapak Yusuf. Bapak Yusuf ini kan saat mendengar perintah dari malaikat Tuhan, Bapak Yusuf nggak ragu-ragu, dia langsung menjalankan perintah itu. Dia langsung pergi ke Mesir. Terus saat disuruh lagi untuk kembali ke Nazaret, dia pergi lagi ke Nazaret, pergi kembali ke Israel. Nah, kita mau sama-sama belajar nih dari Bapak Yusuf, dari ayahnya Yesus, untuk kita bisa belajar percaya dan taat kepada perintah dan pimpinan Tuhan. Karena Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu kalau Raja Herodes itu punya niatan, dia itu mau membunuh Yesus. Makanya Tuhan menyuruh malaikat untuk muncul di mimpinya Yusuf, supaya malaikat itu bisa menyuruh Yusuf untuk pergi ke Mesir, supaya Yesus selamat dari Raja Herodes. Yusuf ini percaya kalau Tuhan itu tahu yang terbaik, percaya sama perintah Tuhan. Yusuf ini percaya, oh kalau Tuhan nyuruh ini pasti ada maksudnya. Pasti ini pokoknya yang terbaik buat aku dan keluarga aku. Jadi selain Bapak Yusuf itu percaya, dia juga mengikuti atau taat sama perintah dan pimpinan dari Tuhan. Dia langsung mengikuti apa yang disuruh oleh Tuhan. Coba kita sama-sama baca di Matius 2 ayat 13 dan 14. Matius 2 ayat 13 dan 14 ya. Matius di Perjanjian Baru. Oke, yuk kita baca sama-sama. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah, di ayat itu kan dikatakan
kalau malaikat Tuhan menyuruh Yusuf untuk pergi ke Mesir. Lalu Yusuf itu nggak pakai basa-basi, nggak nanya dulu, kenapa harus ke Mesir, kenapa nggak ke daerah lain? Yusuf nggak nanya. Pokoknya dia tidak meragukan perintah atau pimpinan dari Tuhan. Dia langsung percaya dan mengikuti perintah dan pimpinan dari Tuhan itu. Nah, mungkin adik-adik di sini bingung, gimana sih cara kita untuk dapat pimpinan Tuhan? Gimana sih cara kita tahu perintah Tuhan, apa jalan Tuhan, apa rencana Tuhan? Caranya adalah dengan ini dia. Caranya adalah dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik udah ngerti ya sekarang kalau kita harus sama-sama belajar dari Bapak Yusuf, dari sikap Bapak Yusuf yang percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Udah tahu kan artinya taat itu apa? Jadi taat itu, kakak ulang lagi deh ya, supaya adik-adik lebih ingat lagi, lebih ngerti lagi. Taat itu artinya kita mengikuti perintah dari Tuhan, kita nurut sama Tuhan gitu. Kenapa sih kita harus taat dan percaya sama Tuhan? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tuh tahu rencana yang terbaik untuk kita. Dan karena Tuhan sayang sama kita, makanya Tuhan memberikan pimpinan, memberikan perintah kepada kita. Cara kita untuk mendapatkan pimpinan atau perintah itu adalah dengan membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke, kakak sekali lagi mau ngetes nih ke adik-adik. Jadi siapa sih nama raja yang mau membunuh Yesus? Siapa coba? Ada yang masih ingat? Ya, Raja Herodes. Terus siapa nama orang tua Yesus? Betul, Yusuf dan Maria. Oke, kayaknya adik-adik udah pada pinter semua nih. Sebelum kita mau tutup firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita hari ini di 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14. Petrus juga di Perjanjian Baru ya, di agak belakang. Oke, bagian A aja ya, bagian depan. Oke, 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dihafalin ya hafalannya, tapi selain dihafalin, adik-adik juga harus melakukan ayat hafalan ini. Jadi adik-adik harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Kalau adik-adik taat, Tuhan juga pasti senang melihatnya. Kan kita nggak mau ya buat Tuhan sedih. Oke, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam surga, Tuhan terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan Yesus Kristus yang lahir di dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu yang berdosa ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau telah memberikan cerita tentang Bapak Yusuf. Kami mau ya Tuhan untuk belajar dari Bapak Yusuf yang percaya dan taat kepada pimpinan dan perintah-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau mengetahui rencana yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih rajin lagi dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa taat dan percaya kepada pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah anak-anak-Mu berikan. Tuhan tolong berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Tuhan juga tolong berkati persembahan ini supaya bisa menjadi dupa yang harum bagi pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, Tuhan tolong jagai kami selama seminggu ke depan. Tuhan tolong berkati kesehatan, berkati kehidupan, berkati keluarga, dan berkati sekolah kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.